والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا آلم سر منا لا تهتك ستر عنا وآتنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا آلم سر منا لا تهتك ستر عنا وآتنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا آلم سر منا لا تهتك ستر عنا وآتنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما زاد نبيا عن أمته نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما زاد نبيا عن أمته نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما زاد نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة قبل الله منكم إنا بالرحمن يا كريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi bid-dharain amin. Adapun yang keenam, alla yarfa'a basarahu ila sama, bahwa dia tidak mengangkat pandangan ke atas. Jadi adabnya, kalau semalam ada 15 syaratnya, dikatakan itu doa menjadi ibadah, syaratnya yang 15, sekarang adabnya ada 10, yang walaupun sebetulnya lebih daripada 10, hampir 50 adab orang berdoa supaya doa itu menjadi ibadah dan berpahala. Nah sekarang yang nomor 6
adabnya kita berdoa alla yarfa'a basarahu ilas sama. Jadi di sini bahwa dia tidak mengangkat pandangan ke atas. Jadi berdoa jangan memandang ke atas, ke atap, ke langit, ke rumah. Lalu kemana kita memandang? Pandanglah telapak tangan kita. Dan semalam kita berdoa di langit, jari-jari kita nih ujungnya dihadapkan ke kiblat, dihadapkan ujung jari menghadap ke atas, mohon maaf ke atas, lalu dihadapkan ke wajah. Lalu pandangan mata kita itu memandang telapak tangan kita kalau berdoa. Jadi kayaknya berdoa. Nah ini bercara adabnya. Jadi jangan berdoa lagi gitu, jangan. Jadi memandang telapak tangan, merendah tadarruk. Nah itu adab yang keenam. Jadi jangan kita memandang ke atas. Jadi kadang-kadang kita berdoa lancar, berdoa, tapi kalau syaratnya dan adabnya kada kita bujuri, kada kita luruskan, maka itu belum dinamakan doa dan belum berpahala. Syarat-syarat kemarin itu yang keenam. Lalu yang ketujuh, iyalihha bid doa. Artinya apa? Hendaklah dia mengulang-ulang. Jadi yang berulang-ulang itu bisa Asmaul Husna, karena kita sebelum berdoa itu disuruh memuji Allah banyak-banyak. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, diulang-ulang. Disuruh mengulang-ulang. Jadi mengulang-ulang itu termasuk Asmaul Husna. Atau permintaan kita yang kita ulang-ulang. Jadi sebelumnya kita baca Asmaul Husna, asma-asma Allah, lalu kita doa kita pun kita ulang-ulang. Jadi namanya ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ikfirli dzunubi, ikfirli dzunubi, ikfirli dzunubi. Rabbana, Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana diulang 3 kali. 3 kali itu minimal 3 kali mengulangnya. Nah, itu mantapkan kita di dalam berdoa. Jadi berulang-ulang itu menyatakan keseriusan kita. Biasanya guru bahari berdoa itu waktu pertama doanya itu untuk diampuni orang tuanya tuh. Rabbi firli wal walidayya, Rabbi firli wal walidayya, Rabbi firli wal walidayya, warhamhuma wa rabbana sabirun. Kalau kita jadi imam, Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina, Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina, Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Itu berarti keseriusan kita meminta kepada Allah supaya abah mama kita diampuni oleh Allah. Jadi keseriusannya diulang sampai 3 kali. Karena ada orang-orang Rabbana, 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 itu kan menunjukkan keseriusan fakir kita, hajat kita kepada Allah. Nah itu. Lalu yang ke-8, ayyahfadha sautahu bainal jahri wal ihfa'i, bahwa dia merendahkan suaranya antara nyaring dan pelan. Nah, jangan sampai terlalu nyaring, pujian. Nah, dan jangan sampai sampai diri kita ada mendengar. Jadi sedang-sedang aja. Nah itu. Ya udah dia ngomong nyaring, pakai sound system udah nyaring banget, dia pucat sambil demo berdoa. Nah, ini adabnya. Jangan terlalu nyaring, jangan terlalu gini, jangan terlalu rendah. Nah, sampai nama aminakan di belakang, angkat imitasi dia. Belum ya. Aminakan apa? Jangan-jangan sih dia minta bini 2 lagi. Nah, lalu apa? Di belakang mengaminkan behimat, si dia mintanya sekalian kada sesuai dengan jamaahnya umpamanya. Nah, jadi
Nyaring benar jangan, terlalu gampang ya. Nah, itu. Yang kesembilan, antasya'a jawarihumu, bahwa khusyuk, hendaknya khusyuk anggota-anggota tubuhnya. Jadi kalau berdoa kita mesti benar-benar tenang, nah, jangan gelisah berdoa itu, tenang. Nah, kita pernah disuruh mewakili tokoh Islam tuh dulu di Polres, di Polda pernah juga kan dulu dualitas agama. Nah, jadi dan agama-agama yang lain ini semuanya bawa teks, sudah dikarang dari rumah sudah. Nah gitu. Kita ditanya, oh, Ustaz nggak ada teksnya tuh ya? Oh nggak usah Bu, nanti kami bahasa Arab kami baca, lalu kami terjemahkan arti bahasa Arab. Oh ya siap. Jadi kalau kita mengerti itu kan termasuk syaratnya ya, termasuk syarat kita berdoa itu mengerti apa yang kita baca. Maka rata-rata mereka lintas agama doanya ya bahasa Indonesia. Nah kita orang Islam bahasa Arab dulu, kan usah bikin tek-tek, habis bahasa Arab kita terjemahkan. Nah itu. Jadi jadi berdoa jangan gelisah, sampai ya Allah, Ustaz doa tenang musuh menghadap di telapak tangan sambil menghadirkan Allah, harapnya lawan Allah itu besar, harapnya itu kuat. Nah itu termasuk adabnya. Jangan terlalu nyaring, jangan terlalu ketat, sedang-sedang aja. Itu anggota tubuh disuruh tenang berdoa itu. Kalau kita ada berdoa karena bunyi, dia minimal diri kita tuh mendengar, minimal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu termasuk adabnya. Minimal diri kita mendengar, diam. Jadi kalau berdoa mesti tenang. Yang ke-10, nah yang terakhir nih adabnya. Yang ke-10, ayyuqaddima qablahu taubatan, bahwa hendaknya dia mendahulukan sebelum berdoa itu, yaitu bertobat dengan membaca istighfar. Minimal tuh astagfirullahaladzim, astagfirullah, minimal tuh, bagus lagi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau astagfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hanya meminta, jangan kan ada bertobat, kan ada minta ampun lalu berdoa. Jadi karena berdoa itu kita minta kepada Allah itu, amun dalam keadaan kita belum bertaubat, karena diterima doa kita. Jadi dalam keadaan memposisikan diri kita itu di posisi disenangi Allah dulu. Siapa yang disenangi Allah? Orang yang selalu bertaubat, beristighfar. Jadi kita belum doa, minimal sudah membaca Allah la ilaha illallah sampai selesai ayat kursi itu, pilih pendek, habis ayat kursi selesai, waktu selesai, hanya apa? Astagfirullahaladzim, amin amin ya Allah ya Allah. Nah itu minimal tuh ada istighfarnya, jangan langsung berdoa. Akhirnya sambil berjalan lihat mobil hanya ada pisut, udahan, nah, menjangkit juga, oh jangan pisit-pisit apa pusut-pusut aja, berwudu kada, menghadap kiblat kada, membaca sholawat kada, adab tangan kada, banyak pusut aja, mudahan menjangkit juga kendaraan SOP ini. Nah, loh itu berarti syaratnya kada dapat, adabnya kada dapat. Nah itu. Jadi minimal astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Berapa? 3 kali. Lalu berdoa. Adab-adab doa yang 10 ini berkaitan dengan doa. Ada lagi yang berkaitan dengan waktu. Nah, waktu itu yang dipilih. Berkaitan dengan keadaan seperti waktu sujud. Waktu sujud itu yang doa berkaitan dengan waktu kan? Waktu sujud.
waktu di Arafah, kalau kita haji atau umroh tapi dibawa ke Arafah, biasanya kan ada travel umroh itu membawa kita ziarah ke Arafah biasanya. Kalau haji kan otomatis kita wukuf di Arafah, karena al-hajju Arafah. Yang namanya haji itu yang pernah wukuf di Arafah. Nah, kalau umroh kan biasanya travelnya biasanya yang banyak anunya nih, apa namanya, jadwalnya ini nanti ke sini, ziarah ke sini, ke Baqi, macam-macam. Nah, di antara itu biasanya ada ziarah ke Arafah. Nah, waktu di situ itu termasuk tempat tempat yang diijabah. Nah, jadi di Multajam itu sini pintu Ka'bah, sini Hajar Aswad. Tengah-tengah antara pintu Ka'bah lawan Hajar Aswad itu Multajam. Di situ waktu dan tempatnya juga otomatis, karena waktu itu waktu habis tawaf, waktu bagus dan tempatnya juga bagus, Multajam. Jadi ingat kita pertama umroh yang pertama tahun 2011, kawan kita tuh Haji Harni membawa botol, kawan ini bawa botol yang disimpan bluteknya di Batu Untung karena hujan. Nah, sebelum hujan ini masuk, kalau dulu mohon maaf tahun 2009-2011 tuh ada paket tasreh. Nah, izin dulu mau bawa rombongan ke Raudhah bebas. Kalau dulu setiap habis sembahyang ke Raudhah, pagi, sore, siang, malam, Raudhah terus, itu bebas. Nah, sekarang diatur karena kebanyakan yang umrohnya. Nah, ketika masuk kita ke Hijri Ismail. Hijri Ismail itu kan barang siapa sembahyang di Hijri Ismail, maka pahalanya sama dengan sembahyang di dalam Ka'bah di Hijri Ismail. Jadi kita pas masuk di Hijri Ismail, terus sembahyang 2 rakaat terus berdoa. Yang di belakang kita nih Haji Harni di belakang. Doa Allahumma ya Allah, Allahumma hasil maqasidana ya Allah. Sekalinya kata hujan. Pas hujan lebat nih, pancuran emas. Karena di atas Hijri Ismail itu di Ka'bah itu ada pancuran emas, talang emas. Hujan, rebutan orang mau apa? Mau supaya kepalanya ini kena pancuran emas dari hujan. Kebetulan kita habis sembahyang di situ waktu berdoa, kada berani orang memindah kita karena kita habis sembahyang waktu di situ berdoa. Di semuanya berdoa pasti pancuran emas itu. Nah, itu salah satu tempat yang mustajab. Jadi kawan kita itu 12 tahun keluarga gak punya anak 12 tahun. Pas hujan-hujan itu di pancuran emas dulu di belakang kita doa, ya Allah berikan ulun keturunan ya Allah yang soleh dan soleh ya Allah. Pulang ke rumah dites, dicek, bininya langsung positif, bisi anak. Setahun lagi bisi anak ini 5 tahun habis umroh anaknya 5. Wah, bisa dia ini sekarang 5 anaknya. Kalau kita pengajian di Jalan Patin hadirnya anaknya pasti dibawa, anaknya nomor 2. Kalau kita pengajian di Manjuhan malam minggu tuh dibawanya anaknya tuh. Nah, ini 5 terus. Nah, di salah satu tempat yang mustajab. Nah, di sana. Ya, karena pengen anak, jadi minta anak. Jangan ya Allah minta anak ya Allah. Lawan orang bulik dari ini sugih ya Allah. Nah, nanti sugih juga itu. Jadi mintanya karena keperluannya anak maksud itu. Nah. Lalu apa? Hijri Ismail. Jadi Multajam. Waktu di Arafah, di Multajam, Hijri Ismail, terus belakang Maqam Ibrahim. Nah, mudah-mudahan kita bercerita ini kita nanti menjadi tamu-tamu Allah. Ini kabarnya Pak RT ini, Pak RT mau umroh makanya Agustus ini Pak RT sama Bu RT mau umroh kayaknya. Agustus tanggal 29 berangkat hari Jumat kayaknya. Nah, jadi udah kita dua berangkat lagi kan. Yang penting ada keinginan. Ya jangan kayak anak umroh nanti makan hari-hari aja habis sehari besok mencari, jangan. Karena doa yakin Bang, yakin. Kalau termasuk adabnya orang berdoa harus yakin Allah mengabulkan. Amun kepingin aja kada, kayak apa anak yakin? Ya Allah, biar doakan tulah kada-kada ya nah.
Asal ada tulak juga. Lalu di belakang makam Ibrahim itu biasanya kita habis tawaf selesai, sholat sunat tawafnya di belakang makam Ibrahim itu tempat pijakan kakinya Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah itu dulu. Nah, lalu di rontoh Nabi itu antara makam Rasulullah dengan mimbar itu adalah raudhatan min riyadil jannah, ujar Nabi. Baina hujrati wa mimbari, antara rumahku, nah, di makamnya tuh makam Rasulullah tuh ya itu rumah sini, antara rumahku dan mimbarku adalah taman daripada surganya Allah. Makanya sekarang tuh umrah tuh sekali aja kawat roda tuh, karena saking banyaknya. Kalau dulu masya Allah roda terus. Nah itu. Lalu di Gunung Sofa, di Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nah, Sofa dan Marwah di situ juga adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di waktu tawaf di hadapan Hajar Aswad itu keadaan-keadaan yang bikin doa itu makin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaannya pas waktu tawaf, pas waktu sujud, tempatnya Hijr Ismail, tempatnya di makam Ibrahim, makam di Sofa, Marwah, di situ tempat-tempatnya. Kita kalau di Indonesia Bang, tentunya pertama yang bagus berdoa di masjid. Di masjid berdoa. Kalau kita ada di Mekah, di Indonesia di masjid. Yang kedua di mana? Berdoa nih. Selain di masjid, di makam para wali. Doa tuh satu di masjid, dua di makamnya para wali. Kita banyak baca Datuk Lampian. Di situ doa dikabul Allah. Kenapa? Karena ada orang yang dicintai oleh Allah. Nah, disekumpul namanya doa ya. Karena rahmat itu diturunkan karena di situ ada orang soleh, ada orang yang dicintai Allah. Nah, kalau di Mekah otomatis sudah Masjidil Haram, kalau di Madinah ya Masjid Nabawi. Nah, itu termasuk kita nih Hijr Ismail dan macam-macam tadi. Bila kita sudah berdoa dengan mencukupi segala syarat-syaratnya dan segala adab-adabnya, tetapi bantuan dari Allah belum datang, janganlah engkau putus asa dari berdoa. Nah ini kita kadang-kadang lawasnya minta ada kabul-kabul. Nah itu kan ada adab tuh, jangan berhenti. Nah, kalau kita berdoa jangan berhenti berdoa, karena dengan tidak kabul. Kalau mau berhenti juga jangan karena tidak kabul. Nah, jangan. Kalau mau berhenti juga jangan karena ada kabul. Nah, karena yang lain aja berdoa karena merasa tidak kabul, lalu doa tidak dibaca lagi. Katanya sudah berapa bulan aku berdoa tidak terlihat apa-apa. Padahal seandainya ia menyadari bahwa menunggu kabulnya doa itu adalah ibadah. Jadi sehari dua hari berdoa karena melihat kabulnya lagi, nah, karena kabul sebulan dua bulan. Nah kita yang menunggu doa kita itu ibadah, menunggu dikabulnya kapan ya Allah, berdoa terus tapi itu ibadah. Nah maka itu adalah satu kelapangan baginya bila orang itu mengerti, karena saat penungguan kabulnya doa itu adalah dihitung pahala oleh Allah. Nah Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi engkau dikabulkan pada suatu yang Allah pilih bagi engkau, bukan apa yang dikehendaki engkau, dan pada waktu yang dikehendaki Allah, bukan pada waktu yang dikehendaki engkau. Itu sudah otomatis. Jadi kalau kita nih pokoknya kapan kehendak kita, bulan depan ya Allah mudahan proyek ini umpamanya, bulan depan ya Allah mudah-mudahan rumahku jadi umpamanya, bulan depan mudah-mudahan ini sukses ini. Ternyata umpamanya bulan depan kada kabul umpamanya nih, maka tetaplah berdoa dan berbaik sangka. Nah, berbaik sangka karena Allah memilihkan dikabulnya doa itu, yang milih Allah. Kenapa yang milih Allah? Karena yang tahu kapan yang pas doa itu dikabulkan itu Allah. Ini kalau kabulkan sekarang nih,
kurang pas dari Allah. Nah, berarti kain aja waktu yang pas. Makanya ada apa namanya ungkapan akan indah saat waktunya, pada waktunya. Nah, itu kalau memang Allah yang memilihkan memang Allah. Dan waktunya yang memilihkan Allah, bukan kehendak kita. Jadi jangan disangka, oh kata kabul nih, kabul. Karena Allah janjikan apa? Allah la yuliful mi'at, tidak. Allah itu mengingkari janji, ada. Pasti dikabulkan, cuma lewat yang mana, kapan waktunya, Allah menghendaki, itu Allah yang menghendaki, bukan kita. Itu caranya kita. Makanya orang Bahari itu doa, lawas doa, karena ibadah berpahala. Kenapa? Ujar Rasulullah, ad-doa'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Cuman ya salatnya, lawan apa adab-adabnya. Mungkin Allah mengabulkan persoalan yang lain. Hari ini kita akan dikabulkan sekalinya, umpamanya sekalinya ada kecelakaan beruntun biar selamat, itu salah satu ujar Tuhan, ini waktunya nanti kamu minta sebenarnya, minta ini, minta itu, ini waktunya, ini kamu kabulkan, selamat kamu, selamat. Nah itu, jadi baik sangka, jangan minta apa, sekalinya yang kita minta dikabulkan, lalu kita ambil, jangan. Kenapa? Allah bisa mengabulkan yang lebih penting, yang lebih darurat kepada kita. Nah itu kadang-kadang. Jadi jangan berprasangka baik. Lawasnya aja, makanya berdoa disuruh berdoa. Sudah ya berdoa, puasa sunat juga sudah, sedekah sudah, doa sudah, 3 bulan nunggu tahajud, ada boleh juga. Nah itu orang kada ada mengikuti janji Allah. Janji Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah aku kabulkan. Cuman mengabulnya kapan itu Allah yang menentukan. Karena yang tahu Allah yang paling apa namanya darurat kapan itu. Nah, jangan berburuk sangka lawan Allah. Makanya tetap berdoa kepada Allah dengan adab-adab dan syarat-syaratnya yang kita kerjakan. Maka Allah tahu apa. Seandainya Allah kadang mengabulkan di dunia, di akhirat disimpankan oleh Allah. Karena di akhirat, jangan tahu semalam ya Allah, biar aja di dunia ada dikabulkan. Jangan tahu di akhirat kayak ini buah doanya. Nah itu nanti. Nah itu pengertian daripada hikmah yang ke-6. Sekarang hikmah yang ke-7. Belum bisa Allah? Belum. Hikmah yang ke-7, al-hikmatus sabi'atu minal hikamil ata'iyah. Qala al-Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-7 daripada al-hikam ata'iyah, berkata penyusun al-Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah, la yusakkikannaka fil waqti adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dalika qatham fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Hikmah yang ke-7, janganlah membuat engkau ragu-ragu pada janji oleh tiada terjadinya yang dijanjikan. Katakan janji, Allah menjanjikan kan? Jadi jangan membuat engkau ragu-ragu pada janji-janji Allah. Oleh tiada terjadinya yang dijanjikan sekalipun tertentu masanya. Yang dijanjikan agar tidak adalah yang demikian itu merusak mata hati engkau dan memadamkan cahaya hati nurani engkau. Apabila menjanjikan akan engkau oleh Tuhan dengan sesuatu baik janji Tuhan itu lewat wahyu atau lewat nabi, artinya ada ayat Al-Quran yang menjanjikan, berarti kan itu lewat wahyu, namanya janji Allah lewat Al-Quran, atau lewat hadis janji Allah, janji Rasulullah lewat hadis dari Rasulullah. Barang siapa ini gini-gini di hadis umpamanya ada, tapi sudah kita amalkan kada terjadi, jangan buruk sangka lagi. Atau jasiden lewat guru yang membimbing
kemudian tidak terjadi yang dijanjikan itu, maka janganlah membuat engkau ragu-ragu. Yang demikian itu pada kebenaran yang dijanjikan sekalipun tertentu masanya. Tetapi beradablah engkau dengannya, berbaik sangkalah engkau dengannya, agar tidak rusak mata hati engkau yang merupakan tempat petunjuk engkau, dan agar tidak padam cahaya sarirah engkau yang itu merupakan tempat musyahadah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketujuh ini hikmah yang ketujuh ini masih berkaitan dengan hikmah yang keenam tadi. Ini apabila Allah menjanjikan, ini yang dari Allah dulu, kan ada janji Allah, janji Rasulullah, janji guru kita. Apabila Allah menjanjikan sesuatu kepada kita, nah bisa sudah. Atau Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita, atau guru pembimbing kita menjanjikan kepada kita, sekalipun pada masa tertentu, besok misalnya, kemudian janji itu tidak terwujud, maka janganlah itu membuat kita ragu-ragu dengan janji itu. Umpamanya dari guru lah, dari guru menyebut, saya Pak Guru, anak nih ada bulit, ada bulit anak kolonial. 2 hari sudah, ujar guru, insya Allah esok bulit kain, jasinya nih. Bulit kain ini guru, terima kasih. Ini ya. Sekalinya esok ditunggu pagi kada bulit, siang kada bulit, sampai malam kada bulit. Datang kita umpamanya kepada guru itu kada ada. Disuruh kayak apa? Kemudian sudah ajar guru, esok insya Allah datang. Ternyata kada datang. Bisa jadi guru ini hendak memberikan sampean yang datang ini, sebetulnya insya Allah besok datang kalau ikam 1, puasa ikam lah sehari lah, 2 ikam baca umpamanya istighfar ikam 4.444 kali, lalu ikam kena tengah malam sembahyang tahajud 12 rakaat, lalu ikam bersedekah. Jadi hati guru ini sebetulnya kepingin mengutarakan itu, tapi kita memandang kayaknya ini potongan ada sanggup dengan syarat-syarat ini. Nah, ini sembahyang jamaah ada bilang kambingan, umpamanya adalah disuruh tahajud, disuruh baca istighfar 4.000, disuruh sholawat sekian ribu. Kalau dicukupi syarat ini biasanya kabul umpamanya. Tapi kita memandang yang datang tadi umpamanya, kayaknya ini disuruh puasa segalanya pegawai berat. Disuruh bersedekah kayaknya orang kada mampu, disuruh tahajud kayaknya subuh jam melanda umpamanya adalah, maka jangan guru ayo ya insya Allah datang aja. Sekalinya ada datang itu kada usah kita guru ini kerampok tuh dia datang apa aja guru nampak itu, nah itu kada ada. Padahal sebetulnya seandainya gurunya ini memandangkan ikam esok amal yang insya Allah, apalagi janji Rasulullah, apalagi janji Allah. Nah ini keterangannya yang kayak apa, contoh janji Allah, kayak apa contoh janji Rasulullah yang sudah kita laksanakan, namanya doa Nabi, ada kabul-kabul. Bagaimana dicontohkan Allah, ada kabul-kabul juga, kayak apa adabnya. Insya Allah pertemuan yang malam Seninnya akan datang, insya Allah. Karena Pak Ulun kemarin itu libur, mohon maaf, orang ada mengadakan tahun baru itu lalu bingung memilih hari kapan, sampok terus pengajiannya. Jadi orang ini ayo Ustaz, barang pengajian kan pengajian sudah tiap malam Senin ini sekali aja. Nah, ini sekalinya esok tahun 3 kemarin, ini esok Kamis Pampuh 2 sama juga tahun baru itu. Malam kemarin malam Sabtu ke Tumbang Jutuh lagi. Nah, jadi mudahan sehat walafiat. Kami tadi tentang insya Allah kita sama Pak Ridho ini suruh mengantar kampung 2 kampung Sidin Kamis Pak Ridho insya Allah. Nah berikan al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'ah dan jama'ah marhamah, Allahumma ja'al jama'ah dan jama'ah maghfurah, Allahumma ja'al jama'ah mubarakah wa tabarraka
ma'asumma ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Di situ.